Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati para segenap pengurus Pondok Pesantren Wali Songo Cukir Jombang, dan yang saya cintai adik-adikku santriwati Pondok Pesantren Wali Songo Cukir Jombang, dan yang saya cintai, saya hormati para alumni Pondok Pesantren Cukir Jombang. Semoga Allah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Yeti Yuliana. Saya berasal dari Cirebon. Saya bermukim di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Saya alumni tahun 1994. Kegiatan saya sehari-hari mengajar di Serambi Al-Hadi, dan alhamdulillah barokah dari Mbak Yai Adlan, saya bisa bolak-balik mendampingi jamaah umroh setiap tahunnya. Jazakillah kepada sahabat Departemen Pendidikan dan Dakwah yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi ilmu dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Pada kesempatan hari ini saya akan mengingatkan betapa pentingnya kita mempersiapkan perbekalan pulang kampung akhirat dibandingkan kita mempersiapkan perbekalan pulang kampung halaman. Sahabat-sahabat rahimakumullah, sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia di hari-hari terakhir bulan suci Ramadan, mereka disibukkan untuk mempersiapkan perbekalan pulang kampung halaman, untuk bersilaturahim dengan orang tua, dengan sahabat, dengan tetangga-tetangga, tentunya dengan persiapan yang sebaik-baiknya sebagai kendaraan pulang kampung halaman. Karena perbekalan pulang kampung halaman yang baik itu menentukan kesempurnaan atau kuantitas dari perjalanan kita pulang kampung halaman. Masya Allah sahabat, untuk pulang kampung halaman saja kita sudah mempersiapkan sedemikian mungkin sehingga benar-benar perbekalan itu yang sebaik-baiknya. Apalagi kita mempersiapkan perbekalan kampung untuk pulang kampung akhirat, tentunya harus lebih baik lagi dari persiapan pulang kampung halaman. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 197, Bismillahirrahmanirrahim. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Tentunya sahabat-sahabat rahimahullah sudah paham apa itu takwa. Takwa adalah menjalankan perintah Allah dengan kesungguhan hati, dengan rasa cinta kita kepada Allah, dan menjauhi larangan-larangannya karena kita takut kepada Allah dan kita takut akan azab-azab Allah. Kita ini masih dalam perjalanan sahabat. Kita akan memasuki tempat transit kita, terminal transit kita, yaitu alam barzakh. Baru kita masuk ke dalam alam akhir. Maka kita jangan sampai menjadi orang yang merugi dalam perjalanan ini. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surah Al-Asr ayat 2 dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi husn illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan yang mengerjakan amal soleh dan saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling mengingatkan dalam kebenaran. Masya Allah sahabat, jangan sampai kita menjadi orang yang merugi, yang tidak punya bekal sama sekali, atau amal ibadah kita akan habis karena kita tidak menjalankan larangan, tidak menjauhi larangan-larangan Allah. Sahabat-sahabat sekalian,
Ada sedikit cerita. Ketika itu Nabi bersabda bahwa ada seseorang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sahabat Abdullah bin Umar, beliau penasaran, amalan apa sih yang sudah dijalankan oleh orang tersebut sehingga Nabi mengatakan bahwa orang tersebut dijamin oleh Allah masuk surga. Maka dia punya inisiatif untuk mengunjungi orang tersebut dan menginap di rumah orang tersebut. Setelah diizinkan menginap, beliau mengamati dari pagi sampai dengan malam. Kok nggak ada ya amalan-amalan ibadah yang khusus? Biasa-biasa aja. Akhirnya keesokan harinya Abdullah bin Umar bertanya kepada orang tersebut, saya penasaran, kenapa kamu sampai dijamin oleh Allah masuk ke surga? Orang tersebut menjawab, ya seperti yang Tuhan lihat, ibadah saya biasa-biasa saja, tapi saya selalu bersyukur kepada Allah. Saya tidak iri hati terhadap seseorang ataupun orang lain yang telah dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya selalu berkata jujur, saya tidak mau berdusta. Para sahabat, ternyata iri hati dan berdusta membuat kita tidak akan masuk surga. Maka marilah sama-sama di akhir-akhir Ramadan ini kita jauhi larangan-larangan Allah, kita jalankan perintah-perintah Allah. Mumpung ada kesempatan yang mana di akhir-akhir Ramadan ini ada satu malam yang apabila kita beribadah kepada Allah, kita akan mendapatkan pahala 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Sahabat sekalian, jadikanlah Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, karena kita nggak tahu apakah kita sampai nanti di akhir Ramadan ataukah kita sampai umur kita di Ramadan tahun ini. Itu saja sahabat-sahabat, barangkali ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan pantun. Ke masjid berjalan kaki, jalan dengan penuh harapan. Mari kita kuatkan iman di hati sebelum datang ajal penjemput. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.